Dalam seri ke-79 ini didukung oleh para pemain Narto Bantul sebagai Rawedeng, Tato sebagai Ratanja, Heri sebagai Rayuyu, Heni sebagai Praharsini, Edi Cuni sebagai Kepala Desa, Eli Panca sebagai Istri Kepala Desa, Kris Urspon sebagai Rakuti, Yoko sebagai Panji Ketawang, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Ratanca menyerahkan diri di hadapan Rawedeng, Rayuyu dan prajurit-prajuritnya. Rayuyu dan Rawedeng kelihatan sangat lega. Setelah berhari-hari lamanya melacak pelarian Ratanca, akhirnya orang yang dicari-carinya justru datang untuk menyerahkan diri. Kau bodoh sekali, Ratanca. Sejak kapan kau belajar berlaku tidak waras, Gila. Berani sekali kau membawa lari seorang gadis yang dicalonkan menjadi wanita persembahan. Aku memang bodoh, Rawedeng. Dan sekarang aku harus membayar kebodohanku dengan mahal. Tapi kalian tidak usah khawatir. Aku sudah menyerah. Aku hanya ingin minta waktu sebentar untuk menemui orang tua Praharsini. Aku juga harus mempertanggungjawabkan perbuatanku di depan mereka. Ratanca, kami harus segera membawamu kembali ke Majapahit. Gusti Ramapati pasti sudah tidak sabar menunggu. Aku tidak akan lama, Rayuyu. Aku akan bicara sedikit di depan orang tua Praharsini. Ini penting sekali. Dan setelah itu, kalian boleh membawa kami kembali ke Majapahit. Baiklah, Ratanca. Karena kau pernah menjadi sahabat kami, kau izinkan menemui orang tua gadis itu. Tapi jangan terlalu lama. Kami akan menunggu di luar saja. Kami percaya padamu, Ratanca. Terima kasih, Rawedeng. Terima kasih atas pengertian. Semula kami terkejut mendengar berita yang disampaikan orang-orang. Mereka mengatakan kau dibawa prajurit-prajurit ke Majapahit. Iya, Bu. Mereka telah membawaku dengan paksa. Dan sekarang kami terkejut untuk kedua kalinya setelah prajurit-prajurit Majapahit datang untuk mencarimu. Mereka mengatakan bahwa kau melarikan diri bersama seorang laki-laki yang bernama Ratanca. Anakku, sampai hati kau melakukannya. Sekarang lihatlah, ayahmu terluka parah. Punggungnya dicambuk sampai robek-robek berdarah. Maafkan saya, Bu. Maafkan saya, Ayah. Saya tidak tahu akibatnya akan seperti ini. Sudahlah, Nduk. Kami gembira melihat kau ternyata selamat. Itu sudah cukup bagi kami. Ratanca, masuklah, Ratanca. Inilah, Bu, Ayah. Inilah orang yang saya ceritakan. Dialah Ratanca. Dialah yang membawaku lari dari Majapahit. Iya. Saya ingin bicara dengan Ibu dan Bapak Kepala Desa. Saya ingin membicarakan suatu hal yang sangat penting yang menyangkut diri kami berdua. Apalagi yang akan kau bicarakan, Ratanca? Kau sudah membawa lari anak kami dari Majapahit, sehingga kami semua mendapat malapetaka. Lihatlah, lihat sendiri. Lihat apa yang dialami orang tua laki-laki Praharsini. Ini semua karena perbuatanmu, Ratanca. Tidak, Bu. Ratanca tidak bersalah. Akulah yang mendesak terus agar Ratanca mau membawaku lari dari Majapahit. Semula dia menolak, Bu. Semula dia tidak bersedia. Tapi aku terus mendesaknya. Dan akhirnya dia mau menuruti keinginanku. Ratanca tidak bersalah, Bu. Akulah yang bersalah. Akulah yang ingin lari dari Majapahit. Aku tidak mau dijadikan wanita persembahan.
Sekarang ini kita tidak perlu saling menyalahkan. Yang penting kita semua selamat. Ratanca tidak salah, juga Praharsini tidak salah. Barangkali keadaanlah yang salah. Bagaimana Ratanca? Mereka hanya memberiku waktu sebentar, Praharsini. Dan setelah itu kita akan kembali dikirim ke Majapahit untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita di depan Gusti Ramapati. Apa yang akan kau bicarakan, Ratanca? Begini, Bu. Kami mengaku bersalah, terutama saya. Kalau saya tidak nekat melarikan Praharsini, barangkali peristiwa ini tidak akan terjadi. Tapi saya, sebagai seorang laki-laki, saya akan bertanggung jawab, Bu. Saya tidak akan melarikan diri. Saya akan terus berusaha mendampingi Praharsini. Dan dia tidak akan menghadapi kesulitannya sendirian. Saya akan terus berusaha melindunginya. Inilah janji saya, Bu. Ratanca sangat baik padaku, Bu. Dia berani mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan diriku. Kita berutang budi padanya, Bu. Sekarang kami ingin minta doa restu dari Ibu dan Bapak Kepala Desa. Kami akan segera dibawa kembali ke Majapahit. Entah hukuman apa yang bakal menimpa diri kami. Praharsini, Praharsini. Mengapa kau berani menempuh jalan bahaya ini, anakku? Terus terang, saya mencintai Ratanca, Bu. Saya ingin menjadi istrinya. Kalau memang kesempatan itu masih ada. Saya juga mencintainya, Bu. Kalau memang Sang Yang Widi mengizinkan, kalau memang itu sudah merupakan jodoh kami, suatu saat nanti kami ingin bersatu padu sebagai suami istri. Kami mohon doa restu dari Ibu dan Bapak Kepala Desa. Baiklah, sebagai orang tua, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kalian berdua saling mencintai, dan kalian berdua mempunyai jalan sendiri. Sebagai orang tua, kami hanya bisa berdoa dan memberikan doa restu. Mudah-mudahan apa yang kalian idam-idamkan tercapai. Terima kasih, Bu. Terima kasih atas doa dan restu Ibu. Aku bangga mendengar apa yang kau katakan, Ratanca. Mudah-mudahan perbuatanmu sama persis dengan perkataanmu. Baiklah, aku merelakan anakku. Ambillah Praharsini, dan aku akan selalu berdoa siang dan malam. Mudah-mudahan Praharsini dapat menjadi istrimu yang baik. Dan mudah-mudahan kau juga menjadi seorang suami yang baik, yang bertanggung jawab, yang mau melindungi istrinya dari segala mara bahaya. Terima kasih, Bapak Kepala Desa. Saya berjanji akan melaksanakan segala amanat dari Bapak Kepala Desa. Sekarang kami mohon diri. Sudah ya, Bu. Ayah, Iya. kami harus pergi. Kami harus kembali ke Majapahit. Pergilah, Praharsini. Pergilah, anakku. Mudah-mudahan kalian dapat menemukan apa yang kalian cari dalam hidup ini. Kami berangkat, Bapak Kepala Desa. Sekali lagi, kami mohon restu. Iya, berangkatlah, Ratanca. Jangan takut menghadapi kesulitan. Jika kalian mempunyai niat yang baik, niat yang disertai keyakinan akan suatu yang benar, kalian pasti akan berhasil. Pergilah, Ratanca. Aku titipkan Praharsini kepadamu.
Kepala desa Buhayabang menangis terseduh-seduh ketika melihat putrinya digiring prajurit-prajurit Majapahit. Demikian pula istrinya. Mereka bertangis-tangisan seperti seorang anak kecil. Praharsini segera dinaikkan ke atas punggung kuda bersama Ratanja. Setelah semuanya siap, Rawedeng memberikan aba-aba, dan rombongan itu pun berangkat meninggalkan halaman rumah kepala desa Buhayabang. Anak kita, Pak. Anak kita dibawa pergi. Ya, kita berdoa saja, Nyai. Kita berdoa untuk keselamatan anak kita. Ya, mudah-mudahan Sang Yang Widi senantiasa melindungi mereka. Sementara itu, Rawedeng dan rombongannya terus bergerak menyusuri jalan-jalan di desa Buhayabang. Pada saat mereka tiba di perbatasan desa antara Buhayabang dan desa Ganding, mendadak rompok. Ada apa, Rawedeng? Mengapa tiba-tiba berhenti? Lihatlah, Rayoyo. Ada seorang pemuda desa berkacak pinggang di tengah jalan. Cari perkara saja. Hei, minggirlah. Kalau tidak, kami akan menggilas tubuhmu hingga lumat. Aku sebal melihat laka-lakunya, Rayoyo. Coba, kau tanya apa keinginannya. Kalau memang dia bermaksud membuat kesulitan, bereskan saja. Kau tidak usah turun dari punggung kudamu, Rawedeng. Biar aku yang membereskan orang konyol itu. Rayuyu melompat turun dari punggung kudanya. Kemudian dia melangkah dengan tegap ke arah seorang pemuda yang berdiri tegar di tengah jalan. Tangannya berkacak pinggang, sementara matanya menatap tajam bagaikan seekor burung elang mengintai mangsa. Hei, kau mau membuat gara-gara? Siapa kau ini? Orang-orang seringkali menyebutku dengan sebutan harimau dari desa Ganding. Harimau kentut? Mau berlagak, ya? Kau mau sok-sokan menjadi jagoan? Turunkan tanganmu. Jangan berkaca pinggang di depan kami. Kami tidak suka melihatnya, tahu? Tangan-tangan ini adalah milikku sendiri. Kau tidak perlu mengatur di mana tanganku harus kuletakkan. Sekarang aku ingin meletakkan tanganku di pinggang. Kau mau apa? Kurang ajar. Lancang sekali mulutmu. Bagus. Bagus sekali. Gerakanmu cukup cepat. Nampaknya kau sedikit mempunyai kemampuan. Tetapi tidak ada gunanya kepandaianmu itu kau pamerkan di depan kami. Kau tahu siapa kami? Kalau tidak salah, kalian prajurit-prajurit Majapahit. Nah, kalau kau sudah tahu siapa kami, lebih baik segera menyingkir. Pergilah. Kau tidak akan diapa-apakan. Tapi jangan mengganggu perjalanan kami. Aku sedang lapar. Kau tahu artinya lapar? Dan kau tahu bagaimana jika seekor harimau sedang lapar? Dia akan menerkam siapa saja. Hebat sekali. Rupanya kau bangga menjadi seekor harimau, Lihatlah. Malam ini akan ada seekor harimau pecah kepalanya. Cukup, Rayoyo, cukup. Rawedeng, aku sanggup membereskannya sendirian. Aku percaya. Tapi kau tidak perlu membuang banyak tenaga hanya untuk meremas seekor harimau sakit, Rayoyo. Apa yang sebenarnya kau inginkan? Aku tidak menginginkan apa-apa. Aku hanya ingin berdiri di sini sambil melihat-lihat siapa di antara kalian yang pantas kujadikan korban malam ini. Sombong sekali kau. Apakah kau warga desa Buhayabang? Harimau jantan dari desa Ganding. Siapa namamu? Tak perlu kusebutkan.
kami ingin tahu namamu. Ketahuilah, sekarang kau sedang berhadapan dengan prajurit-prajurit Majapahit. Kalau kau tidak segera menyingkir, kami akan melakukan tindakan yang tegas dan kejam. Kami sudah memberi peringatan kepadamu. Terima kasih atas peringatanmu, Tuan Prajurit. Tetapi aku tidak akan menyingkir dari tempat ini. Kami mau lewat. Ayo minggir. Aku tidak keberatan jika kalian menggunakan jalan kekerasan. Tapi aku tidak akan minggir begitu saja. Ayolah prajurit-prajurit Majapahit. Jangan hanya senang membuat onar desa. Kalian merampas gadis-gadis desa untuk dijadikan wanita persembahan. Apakah itu perbuatan terpuji? Kalian hanya menjadi kedibal-kedibal seorang raja yang serakah, sombong, dan tidak senonoh. Ayo, prajurit-prajurit Majapahit, hadapilah harimau dari desa Ganding. Jadi itu persoalannya. Kau tidak terima karena kami mengangkut gadis-gadis dari berbagai desa, iya? Otakku masih waras. Tentu saja aku tidak terima. Kalian inilah cecunguk Prabu Jaya Negara yang tidak bisa berpikir sehat. Kalian mengerjakan begitu saja perintah, sekalipun perintah itu perintah kotor. Prayoyo, kerahkan prajurit-prajuritmu, kebong orang ini, dan tangkap dia. Dia orang yang berbahaya, mulutnya berbisa. Bunuh saja dia, bunuh. Ayo prajurit, turun kalian. Tangkap orang ini, bunuh dia, bunuh saja. Dia orang berbahaya. Dia bisa menjadi seorang pemberontak. Tangkap dia, tangkap dan bunuh dia. Ayo. Prajuritnya segera menyergap pemuda desa itu. Pemuda desa itu berkelit ke sana kemari menghindari serangan yang datang. Gerakannya sangat lincah. Pertarungan sengit segera terjadi. Pemuda desa itu dapat merampas tombak salah seorang prajurit. Dan selanjutnya dia berhasil melukai beberapa orang. Sementara itu, Ratanca dan Praharsini masih duduk di atas kuda, melihat pertarungan dari jarak yang agak jauh. Ada apa, Praharsini? Aku tahu siapa pemuda itu, Ratanca. Kau kenal dia? Ya, aku tahu harimau jantan dari desa Ganding. Dia bernama Rakuti. Dia memang pemuda yang berasal dari desa Ganding. Kukira dia seorang pemuda yang bodoh. Berani sekali dia melawan prajurit-prajurit Majapahit. Konon kabarnya, dia mempunyai ilmu yang hebat, Ratanca. Dia seringkali menangkap perampok-perampok jalanan. Dia memang seorang pemuda yang berwatak aneh. Dia suka menyendiri dan hatinya mudah terbakar. Apakah dia mempunyai keluarga? Maksudku istri, anak? Dia mempunyai seorang istri yang sangat cantik. Namanya Sitangsu. Siapapun dia orangnya, kukira perbuatannya sangat bodoh. Dia bisa terbunuh. Coba lihatlah, dia semakin terdesak. Iya, mana mungkin dia melawan prajurit-prajurit Majapahit sebanyak ini. Prajurit-prajurit Majapahit, jangan bermimpi kalian bisa menangkap harimau dari desa Ganding dalam keadaan hidup. Kalau kalian masih penasaran, ayo, kejarlah aku.